Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawarah. Saya adalah guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MIA Rosat Balong, Kecamatan Ringin-Rejo, Kabupaten Kediri. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan X3 tahun 2022 di LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini, Kamis 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja di MIA Rosat Balong, Kecamatan Ringin-Rejo, Kabupaten Kediri. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 5 mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi pokok memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat thayyibah hauqalah. Berikut ini adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, kita mari bersama-sama berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari bermanfaat di dunia wal akhirah. Nggih. Anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Jidan, silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, setelah doa ibu guru absensi terlebih dahulu, ya. Nggih. Ita? Iya, hadir. Sean? Ya. Okta? Akmal? Ya, alhamdulillah ibu guru lihat semua anak-anak hadir, nggih. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Oh iya, Mbak Kenki tidak masuk, berarti ada satu anak yang tidak masuk ya. Oh iya. Oke, anak-anak, absensi manual sudah, kita absensi melalui Google Form. Ibu kirim, nggih, tolong nanti diisi di HP anak masing-masing di rumah, nggih. Sudah ibu kirim. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Tolong anak-anak berdiri semuanya. Berdiri yang baik, nggih. Kalau ada yang masih duduk, yo nanti kalau sama ibu guru suruh penyanyi sendiri loh. Mau? Mau kan? Ya. Oke. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
Alhamdulillah harus sarapan supaya badannya sehat dan kuat, tidak mudah sakit. Anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah pelajaran yang pertama, yaitu materi memohon pertolongan kepada Allah melalui kalimat thayyibah hauqalah. Nggih. Anak-anak, sebelum Ibu Guru melanjutkan materi, Ibu Guru mau bertanya. Coba anak-anak, Ibu Guru mau bertanya, apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah? Oh, iya Mbak Ita, apa? Ucapan-ucapan yang baik, Bu. Iya, ucapan-ucapan yang baik. Ya, itu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu banyak sekali anak-anak, nggih. Banyak sekali. Ya, coba salah satu anak menyebutkan contoh kalimat thayyibah. Iya, apa Mbak Zila? Oh, iya kalimat subhanallah. Kalimat thayyibah banyak, ada kalimat thayyibah masya Allah, ada kalimat thayyibah basmalah, ada kalimat thayyibah takbir, banyak sekali ya. Tapi kita kali ini akan mempelajari salah satu kalimat thayyibah, yaitu kalimat thayyibah hauqalah. Sudah mendengar anak-anak? Sudah pernah? Ya, bunyi kalimat thayyibah hauqalah adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang artinya adalah tiada daya dan upaya melainkan kekuatan dari Allah, Tuhan yang Maha Agung. Itu. Nah, anak-anak, tujuan kita mempelajari kalimat thayyibah ini nanti, anak-anak diharapkan yang pertama, anak-anak itu bisa memahami betul ya tentang kalimat thayyibah hauqalah. Nah, selanjutnya anak-anak diharapkan nanti kalau sudah mempelajari kalimat thayyibah hauqalah adalah terbiasa membaca setiap hari ya, kemudian mengetahui kalimat thayyibah hauqalah, terus juga melafalkan dan menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari kalimat thayyibah hauqalah. Itu nanti ya anak-anak, Ibu Guru nanti akan menayangkan video, tolong diamati, disimak dengan baik ya, supaya anak-anak nanti bisa paham. Oke. Namun sebelum kita melihat tayangan video, ayo kita tepuk dulu, tepuk semangat, Alhamdulillah anak-anak masih semangat, nggih. Oke, sekarang diamati dan disimak baik-baik ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Mun. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran 1 kalimat hauqalah. Namun sebelum belajar, anak-anakku semuanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari bermanfaat dan meresap pada otak kita ya anak-anak. Oke, sebelum belajar berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, di dalam pelajaran 1 ini kita mempelajari tentang kalimat thayyibah hauqalah. Kalimat thayyibah itu banyak sekali, namun di sini bab 1 kita hanya membahas 1 kalimat thayyibah hauqalah. Ya. Tujuan kita mempelajari kalimat thayyibah hauqalah yang pertama adalah anak-anak diharapkan bisa meyakini kekuasaan Allah melalui kalimat hauqalah. Ya. Yang kedua, anak-anak terbiasa membaca kalimat hauqalah. Yang ketiga, anak-anak mengetahui
kalimat hauqolah. Yang keempat, anak-anak bisa menghafalkan serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, aku punya cerita. Ada temanku yang ibunya meninggal dunia. Dia menangis terseduh-seduh dan mengalami depresi. Ketika sedang bersedih, datanglah Pak Ustadz dan Pak Ustadz mengajari temanku untuk mengucapkan kalimat hauqolah. Bunyi kalimat hauqolah yaitu la haula wala quwata illa billah. Kemudian temanku bertanya, Pak Ustadz, la haula wala quwata illa billah itu artinya apa sih? Kamu pengen tahu tentang kalimat hauqolah, Sul? Kalimat hauqolah artinya tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Itu diucapkan ketika kita sedang bersedih. Kalimat hauqolah juga dibaca ketika sedang sholat. Kalimat hauqolah juga dibaca ketika kita sedang mendengar adzan. Kalimat hauqolah juga diucapkan ketika kita terkena musibah, seperti temanmu itu seharusnya mengucapkan kalimat hauqolah. Hikmah dari membaca kalimat la haula wala quwata illa billah, kesatu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah diberi rezeki oleh Allah, rezeki yang tidak terduga-duga. Kalimat hauqolah itu akan menjadi harta simpanan kita di surga. Itulah hikmah dari bila kita membaca kalimat la haula. Lafaz kalimat thayyibah hauqolah adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya tiada daya upaya dan kekuatan melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat hauqolah itu memiliki dua kata yang ditekankan, yaitu haula dan quwata. Kedua kata tersebut hampir memiliki kesamaan makna. Kata haula memiliki arti daya atau kekuatan yang dikeluarkan terus-menerus atau kekuatan yang menopang alam semesta. Sedangkan quwata adalah kekuatan yang menjadi hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Makna yang terkandung dalam kalimat hauqolah adalah tidak ada daya dalam menjauhi maksiat kepada Allah dan tidak ada kekuatan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali keduanya atas pertolongan dan kehendak Allah semata. Allah Subhanahu wa taala merupakan sumber kekuatan dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kalimat hauqolah digunakan untuk berserah diri dan menyatakan bahwa seseorang hamba itu tidak mempunyai kekuatan apapun dan tidak punya upaya untuk menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemilik segala kekuatan, pemilik segala sesuatu itu hanya Allah yang berkehendak. Ya. Terus keutamaan membaca kalimat thayyibah hauqolah adalah yang pertama, satu, merupakan salah satu tabungan atau simpanan amal di surga. Yang kedua, merupakan salah satu pintu surga. Yang ketiga, amalan yang dianjurkan untuk sering dibaca. Yang keempat, dapat menghapus dosa. Yang kelima, memberikan kekuatan dalam diri seseorang untuk selalu
menyelesaikannya. Ya. Terus waktu-waktu yang tepat mengucap kalimat thayyibah hauqalah adalah sedang menghadapi kesulitan dalam melakukan suatu pekerjaan, tugas, ujian sekolah, dan sebagainya, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah akan mengingatkan kita bahwa kesulitan yang kita hadapi tidak akan selesai tanpa bantuan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang muslim yang mendengar muazin mengumandangkan azan dianjurkan untuk menjawab hal yang sama dengan apa yang diucapkan oleh muazin, kecuali ketika muazin mengumandangkan kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita dianjurkan untuk menjawab dengan kalimat hauqalah. Ketiga, saat sedang sakit. Kekuatan yang dimiliki manusia tidak selamanya ada. Ketika seseorang sakit, ia memerlukan bantuan untuk menyembuhkannya. Bantuan tersebut dapat berupa obat-obatan, dukungan, maupun yang lainnya. Pada saat lemah itulah kita dianjurkan untuk senantiasa membaca kalimat hauqalah, karena hanya Allah lah yang dapat memberikan kekuatan kepada manusia untuk sembuh dari penyakitnya. Keempat, seusai mengerjakan sholat. Setelah menunaikan sholat, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah biasanya dibaca bersama dengan kalimat thayyibah lainnya. Yang kelima, ditimpa musibah dan cobaan. Ketika mendapatkan musibah dan cobaan hidup, kita dianjurkan untuk membaca kalimat hauqalah. Dengan membaca kalimat hauqalah akan mengingatkan kita bahwa Allah tidak akan memberikan beban dan cobaan kepada hamba-hambanya di luar kemampuannya. yang pertama, ketika kita itu menghadapi kesulitan atau kesusahan. Yang kedua, ketika sedang jatuh sakit atau berbaring tidak berdaya. Yang ketiga, ketika menghadapi kelima, ketika akan bepergian ke keluar rumah. Yang keenam, ketika selesai mengerjakan sesuatu. Yang keenam, kesimpulannya, setiap kita melaksanakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, ketika mendengar azan, atau mengerjakan sesuatu kesusahan, ya kita dianjurkan dengan selalu mengucap kalimat hauqalah, ya, supaya pertolongan dari Allah itu selalu datang kepada kita. Nah, demikian tadi penjelasan dari Ibu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Oke, anak-anak silakan diamati video yang kedua kita. Ya anak-anak, ini video apa? Anak-anak, mungkin dari tayangan video ini ada yang ditanyakan? Saya Bu. Oh iya, Mbak Okta. Saya mau bertanya, apakah semua azan yang dikumandangkan itu harus dijawab dengan kalimat hauqalah? Oh, pintar. Mungkin ada teman yang bisa jawab.
jawabnya juga Allahu Akbar. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Alhamdulillah. Anak-anak kemarin sudah ikut di kelompok, ya. Semuanya duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Iya. Ya. Di kelompok 1, Akmal, Adit, Eja, Okta. Ya. Kelompok 2, Sean, Agnes, Kendi, Vina. Punya Kendi nggak masuk berarti 3 anak. Terus kelompok 3, Siva, Zamzamilia, Rizky, Susan. Nih, dah. Kelompok 4, Jidan, Niko, Sita, Asiki, Dinda. Sudah. Kelompok 5, Nikita, Kanji, Melinda, Hamza. Ya. Dah, anak-anak. Ini nanti ada tugas kelompok. Ya, anak-anak tolong disiapkan kertas. Ayo, sama komennya. Yo, satu kelompok, satu kertas saja. Ayo mas, komennya disiapkan. Sudah? Ini Mbak Zira, ditulis ya. Ibu guru JP ditulis. Nomor 1. Kapan waktu yang tepat dalam menerapkan kalimat thayyibah haqolah? Ampun ditulis sama sendiri. Sampun. Ya, yang kedua. Pertanyaan kedua. Mengapa ketika melihat peristiwa-peristiwa seperti banjir, mendengar suara adzan, kita harus mengucap kalimat thayyibah haqolah? Ayo ditulis Mbak. Nah, sudah ditulis semuanya? Sudah, alhamdulillah. Yuk. Sekarang tolong didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Dipecahkan, dijawab bersama-sama. Kira-kira apa jawabannya dari soal yang dibacakan tadi? Oke. Tunggu ya. Sudah selesai? Sudah selesai anaknya? Sudah. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah selesai, nanti kita presentasikan. Silakan maju perwakilan satu kelompok satu anak. Yo, tadi. Yo, kelompoknya kita coba maju ke depan. Mbak, hasilnya dibaca. Ya, tinggal. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompok kita. Ayo, kelompoknya dia. Iya, itu hasil dari kelompoknya. Iya, tepuk tangan buat kelompoknya dia. Silakan hasil dari kelompok dikumpulkan di meja ibu guru. Ayo silakan. Ayo dikumpulkan hasilnya. Ini dibakar sedikit, dikumpulkan. Tugasnya sudah terkumpul dan alhamdulillah ya bisa
Yang pertama, kita memahami apa arti kalimat thayyibah Allah, yaitu kalimat memohon pertolongan kepada Allah. Ya, karena kita merasa lemah, kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya daya upaya, ya, kecuali atas kehendak Allah. Terus yang kedua tadi adalah tentang manfaat membaca kalimat thayyibah Allah. Manfaatnya apa tadi anak-anak? Yang pertama sudah dijelaskan dalam video, yaitu menambah kekuatan dari dalam diri kita. Kalau kita merasa lemah ya anak ya, kita merasa tidak punya apa-apa, kita mohon sama Allah dengan mengucap kalimat thayyibah Allah. Insya Allah kita akan punya kekuatan. Ya, kekuatan dari siapa? Allah. Dari Allah. Ya, kita lebih bersemangat, punya jiwa yang kuat ya kalau sering mengucap kalimat thayyibah Allah. Terus manfaat yang kedua adalah kita akan menjadi pribadi yang rendah hati. Kalau kita sering mengucap kalimat thayyibah Allah, nah kita tidak akan pernah merasa sombong, karena sombong itu sebenarnya milik Allah. Kita adalah manusia yang tidak punya kekuatan, makhluk yang lemah, ya. Jadi semua yang kita miliki kelebihan itu adalah karunia Allah. Manfaat yang ketiga adalah bisa menghilangkan sakit, ya. Bisa menghilangkan penyakit. Barang siapa kalau sedang sakit terus sering mengucap kalimat thayyibah Allah, maka sakitnya akan diangkat oleh Allah. Jadi anak-anak kalau sedang sakit ya berzikir, baca kalimat thayyibah Allah. Yang keempat manfaatnya adalah sebagai simpanan di surga. Sampean anak-anak kalau sering membaca tanpa kita sadari, kita itu seperti menabung ya. Kita tidak melihat, tapi itu seperti menabung. Kalau kita mengucapkan kalimat thayyibah sedikit-sedikit, berarti menabung kebaikan untuk kehidupan di akhirat sebagai amal atau pahala yang nanti kelak akan kita nikmati di akhirat. Bisa dimengerti? Tuh. Terus tadi selanjutnya manfaatnya sudah, yaitu mengenai kapan waktu yang tepat mengucap kalimat thayyibah Allah. Di dalam video tadi juga dijelaskan. Manfaatnya adalah yang pertama, manfaatnya waktu penerapan pengucapannya adalah yang pertama ketika melihat apa? Bencana alam seperti apa tadi? Ya, itu. Terus yang kedua ketika mendengar azan. Pas lafal apa anak? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Dari 2 kali ya, satu kali berarti itu iqomah. Misal iqomah juga ucap kalimat Allah ya. Terus ketika sudah sakit, ketika sudah kesulitan, ketika selesai sholat, ya kita ucapkan kalimat thayyibah Allah. Ya, mungkin anak-anak dari kesimpulan video dan pelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Sudah paham anak-anak? Sudah paham anak-anak? Yang jelas sudah paham anak-anak? Senang atau bosan dengan pelajaran yang kita lakukan hari ini? Senang. Alhamdulillah, senang ya. Oke. Ibu guru mau memberi soal tentang PKP 5 saja ya. 5 saja ibu guru kirim melalui telepon. Silakan nanti dikerjakan anak-anak di rumah ya. Ini
dikirim melalui Google Form, tolong dibuka di WA di HP masing-masing. Oke, nah, dan diharapkan anak-anak di pelajaran kita hari ini bisa menerapkan, menghafalkan di dalam kehidupan sehari-hari, oke, sehingga bisa berpikir, ya. Dan mudah-mudahan anak-anak nanti kalau sering mengucapkan kalimat thayyibah hauqolah, anak-anak menjadi anak-anak yang soleh-solehah yang selalu dicintai Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Anak-anak, cukup sekian materi kita hari ini. Namun